Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Zafarina dari S1 Keperawatan 2019, NIM 1910711062. Di sini saya akan melakukan penyuluhan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan. Nah, saya di sini melakukan penyuluhan tentang gizi seimbang kepada anak usia 6-12 tahun atau anak SD. Nah, setelah ini saya akan menampilkan video penyuluhan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Zafira Zafarina. Di sini aku mahasiswa S1 Keperawatan 2019 semester 2. Nah, di sini tuh aku mau ngejelasin tentang gizi seimbang pada anak usia 6-12 tahun. Nah, itu biasanya untuk anak SD. Nah, ini aku akan ngebagiin dulu nih. Kan bisa dibaca. Nah, ini. Nah, yang pertama itu aku mau ngejelasin tentang pengertian gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, jadi tuh kalian tuh apa-apa yang harus dimakan itu harus sesuai dengan kebutuhan kalian biar kalian nanti nggak kurus. Tahu kan orang-orang yang suka pada kurus-kurus tuh yang tinggal tulangnya doang tuh itu. Nah, terus biar kalian gak diare, kalian tahu kan penyakit diare tuh. Nah, biar kalian gak seperti itu. Nah, untuk makanan pada gizi untuk kriteria anak gizi seimbang itu biasanya bertambahnya umur semakin kalian misal Habibie kelas berapa? Kelas ketiga. Nah, kalau kelas 3 naik ke kelas 4 pasti kan makanannya harus lebih bergizi lagi kan. Arul juga masa kelas 4 nanti makanannya Indomie doang kan gak boleh. Masa nanti kelas 4 makanannya susu doang kan gak boleh gitu. Terus nah nanti tuh semakin bertambahnya umur kan pasti Habibie sama Arul tuh tinggi badannya semakin naik, semakin tinggi gitu kan, berat badannya semakin berat. Terus rambut ini tuh semakin banyak bertumbuh kan. Terus kulit dan kukunya pasti makin panjang, makin bagus. Terus wajahnya semakin ceria gitu biar lebih kelihatan lebih muda gitu. Terus giginya tuh kalau misalnya kalian kurang gizi tuh nanti giginya suka patah. Coba lihat giginya Habibie, lihat. Mana coba lihat. Terus coba Ais tuh, gigi Ais bagus, Arul bagus tuh. Terus nafsu makannya lebih banyak. Terus pasti kan banyak bergerak tuh Habibie sama Arul suka naik sepeda kan. Terus penuh perhatian dan bereaksi aktif, sering kayak kalian suka main-main kayak futsal gitu-gitu kan. Nah, itu kan ngebutuhin ngebutuhin kekuatan tubuh tuh. Untuk memenuhi kekuatan tubuh itu kita harus makan gizi yang seimbang itu. Nah, biar kalau semuanya udah terpenuhi itu biar kalian tuh kalau tidur nanti tidurnya nyenyak gitu. Terus ada tumpeng gizi seimbang nih, dilihat nih di sini nih. Mana nih? Lihat ini tumpeng gizi seimbang. Terus sama juga nih ada nih kok nih di gambar ini nih, tumpengnya tuh yang pertama nih. Minyak dan garam itu dipakainya secukupnya, nggak boleh kalau kita kebanyakan. Kalian kalau di gorengan nggak boleh makannya kebanyakan tuh minyaknya. Terus harus protein nabati, protein hewani sehari itu 2-3 porsi. Apa aja tuh protein hewani itu? Nah, sehari itu kalian tuh harus makan 2-3 porsi protein hewani. Nah, protein hewani itu ikan, telur, susu. Nah, ada juga protein nabati. Kalau protein nabati ada yang tahu nggak itu tuh apa? Tahu, tempe suka pada makan kan? Suka nggak? Kacang-kacangan, kacang. Apa aja kacang tuh suka pada makan kan? Nah, itu tuh protein nabati. Terus kalian juga harus makan sayur dan buah. Coba Habibie suka sayur sama buah apa? Suka sayur sama buah apa? Sayur kangkung. Kalau Arul sukanya sayur apa? Oh, kalau Arul suka sayur apa aja. Bagus berarti. Nah, kalau misalnya kita makan cuma itu doang kan masih belum terpenuhi tuh. Nah, berarti kita harus diseimbangi dengan karbohidrat. Tahu nggak karbohidrat itu apa aja? Suka makan nasi, suka makan kentang, suka makan roti, suka makan jagung. Nah, itu karbohidrat. Nah, setelah semuanya itu udah semua kita makan per setiap hari itu, kita harus minum air putih. Nah, minum air putih itu dalam sehari itu minimal itu 8 gelas. Nah, kalau belum bagus lagi, kalau lebih dari 8 gelas sehari. Udah kayak gitu,
Untuk gizi seimbang pada diri kita itu nggak hanya makan yang banyak, makan yang udah dikasih tahu tadi, kita harus diimbangi sama olahraga. Coba kalau misalnya kalian makan terus tapi nggak olahraga, kan badannya nggak enak ya. Nah makanya kita tuh harus diimbangi sama olahraga. Nih tuh potongannya seperti ini, ada potongan besar karbohidrat tuh kayak gini, potongan sedang dan juga potong kecil sayur dan buah tuh kayak gini. Terus ini ada protein hewani, ini ada air. Tuh, ini ada. Nah, sekarang itu ada gerakan masyarakat, yaitu adalah nama gerakan masyarakat itu kan kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang isi piringku, pasti di sekolah-sekolah udah tahu kan. Nah, gambar itu seperti ini nih, isi piringku. Tuh, ini aja nih isi piringku. Makanya dimakan tuh yang bisa singkong terus segala macam. Nah, makanan pokoknya itu, nah kan dijelasin tuh isi piring itu ada makanan pokok. Nah, makanan pokok itu adalah makanan yang pangan atau makanan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi yang telah menjadi bagian dari budaya makanan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Jadi nggak semua daerah tuh kita makanan pokoknya itu nasi. Ada aja yang bisa makan itu sagu, ada yang makannya singkong gitu. Bisa juga orang barat tuh kalau makan tuh dia nggak makan nasi, misalnya dia makan pasta atau makan mie. Nah tapi tuh pasta atau mie itu nggak baik sebenarnya karena dia mengandung ragi. Nah untuk takaran nasi 150 gram nasi itu adalah 3 centong nasi. Terus atau 3 buah sedang kentang. Jadi kentangnya itu kan kentang ada yang gede tuh, yang segede gini aja. Ya ukurannya 300 gram atau 1,5 gelas mie kering terus pada mie gelas tuh kan. Nah satu takarannya itu cuma 1,5 gelas aja. Nah terus kalian tahu nggak kalau misalnya sebelum makan atau abis main tuh kalian tahu nggak cara cuci tangan yang benar tuh kayak gimana? Nah cara cuci tangannya ikutin ya. Yang pertama kan misalnya udah dikasih sabun ya, terus yang pertama usapin nih sabunnya gini, terus yang kedua gini diginiin gantian begini, terus yang ketiga gini, ini kan gini diginiin, terus yang ketiga, yang keempat kuku-kukunya nih, buku-bukunya diginiin, buku-bukunya punggung itu, terus yang kelima bagian ini, bagian jempol kan di sini banyak kuman nih diginiin. Nah sama yang terakhir itu ada kukunya dibersihin gini. Setelah itu baru deh kita siram pakai air. Nah kita tuh harus mencuci tangan. Karena apa? Kalau misalnya nggak cuci tangan, masa kalian makan nanti ada ininya, ada kuman-kuman yang nyempil gitu. Emang mau nanti diare kalau makan? Nggak mau kan? Nah makanya kalau makan tuh harus harus cuci tangan dulu. Nah, sekarang aku di sini punya beberapa pertanyaan. Nanti yang bisa jawab pertanyaan aku kasih hadiah. Nah, sekarang nih pertanyaan yang pertama. Kan tadi dijelasin ada tumpeng gizi seimbang. Nah, tumpeng gizi seimbang itu ada berapa potong? Siapa yang bisa jawab? Ada berapa, Arul? Oke, nanti Arul dapat ini ya. Terus selain tumpeng gizi seimbang, ada prinsip gizi seimbang yang lainnya. Apa itu? Oh, pinter Arul, keren. Terus pertanyaan ketiga, apa yang dimakan dalam tumpeng gizi seimbang? Sebutkan 3. Nah, hebat, sore Habibi juga nanti dapat ini berarti. Terus berapa porsi harian pada berapa porsi harian pada buah ketika kita makan sesuai tumpeng gizi seimbang tadi? Oke, hebat. Nah ini untuk Arul, ini untuk Habibi. Nah sekarang aku mau tutup hari ini gini aja materi dari aku. Maaf kalau ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.